Halo Sobat YouTube, balik lagi bareng saya Bang Arya. Kali ini saya mau bahas masalah sales ya, karena masih banyak orang yang salah kaprah sih sebenarnya tugas sales itu apa aja gitu. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya teman-teman bisa like dan subscribe channel ini, biar nih kalau ada video-video baru teman-teman bisa langsung melihatnya. Berbicara soal sales ya, sales itu adalah garda terdepan suatu perusahaan dalam melakukan selling kepada customer. Namun masih banyak nih yang nggak tahu tugas-tugas sales itu apa aja. Banyak yang ditanya, tugas sales itu apa? Pasti jawabnya jualan, jualan, dan jualan. Padahal bukan hanya sekedar itu. Jadi ada beberapa tugas sales yang masih banyak orang tidak tahu. Yang pertama, menjadi cover sebuah perusahaan. Di mana saat sales itu ramah, berarti perusahaan itu akan dianggap sebagai perusahaan yang ramah, perusahaan yang baik, perusahaan yang bagus. Tapi saat salesnya itu tidak ramah, maka perusahaan itu pasti akan ditinggal oleh customer. Yang kedua nih, menjadi konsultan untuk customer. Apa sih maksudnya? Jadi begini, kalau misalnya kita jualan mobil ya, eh, terus datang customer, terus kita bertanya, mau beli mobil apa? Nah, itu bukan tugas seorang sales. Kalau kayak gitu, kasih aja ke admin. Admin bisa lebih baik dari itu gitu. Jadi tugas sales adalah saat ada customer datang, misalnya kita di perusahaan mobil, teman-teman langsung nanya, boleh tahu Pak, uh, ini mobil akan digunakan daily atau weekly atau mungkin hanya untuk event-event tertentu saja. Terus berapa jumlah keluarga dan akan digunakan oleh berapa orang? Kira-kira seperti itu. Kita gali informasinya sehingga kita bisa memberikan uh, produk yang tepat. Misalnya, dengan kebutuhan seperti itu, saya sarankan Bapak membeli City Karang ini saja. Atau untuk keperluan jarak jauh dan mungkin untuk touring Bapak butuh mobil dengan torsi yang sangat besar. Contohnya seperti itu ya. Terus tugas yang ketiga adalah menghubungkan antara perusahaan dan customer, di mana uh, seorang sales itu harus bisa menghubungkan nih. Jadi saat misalnya contohnya gini, customer hanya punya budget sekian, gimana caranya agar budget sekian bisa masuk juga dengan keuntungan perusahaan. Jadinya uh, harus bisa menghubungkan. Jadi misalnya gini, kita ngomong, oke, coba nanti saya negokan dengan atasan saya agar angka sekian bisa dapat nih produknya kami. Atau oke, saya susunkan kebutuhannya Bapak agar lebih optimal lagi ke depannya gitu. Atau enggak, kita bisa bikinkan beberapa planning nih Pak. Misalnya planning 1 kita menggunakan budget sekian, nanti waktu planning kedua kita menggunakan budget sekian, dan planning ketiga kita menggunakan budget sekian, sehingga budget itu tetap bisa terus selesaikan gitu masalah budget itu. Jadi kita bisa penghubung antara customer dengan perusahaan. Nah, yang keempat itu adalah sebagai pengkonversi customer untuk membeli produk kita. Jadi melakukan konversi lah ya. Itu yang disebut jualan. Jadi itu sebagai tahap akhir setelah kita melakukan tadi konsultasi dan menjadi penghubung. Jika oke, baru menjadi jualan. Jadi tidak hanya sekedar jualan, jualan, dan jualan, tapi melakukan konversi perlahan-lahan meyakinkan sehingga produk kita terjual dan orang itu mau repeat lagi, mau beli lagi. Tidak hanya sekedar sampai dibeli ya, tapi sampai ke repeat dan customer tersebut merasa puas dan mendelegasikan perusahaan kita ke teman-temannya. Jadi teman-teman nanti akan, ayo kalau mau beli di perusahaan ini aja karena uh, oke, pelayanannya oke, hasilnya juga oke. Jadi bukan hanya sekedar jualan ya, tapi uh, goal terbesarnya adalah orang itu akan mengadvokasi kita ke orang lain dan melakukan repeat order lagi. Jadi kalau hanya sekedar jualan, ya besok kita harus cari customer lagi gitu. Tapi kalau dengan dia mau repeat order, minimal tugas kita setengahnya sudah dibantu karena besok dia akan repeat lagi, repeat lagi, repeat lagi. Kira-kira seperti itulah tugas marketing ya. Jadi bukan hanya sekedar jualan, tapi melakukan banyak hal, mulai dari sebagai wajah perusahaan, terus menjadi konsultan buat si customer, menjadi perantara atau penghubung antara perusahaan dengan customer, terus melakukan konversi sehingga customer mau melakukan repeat order. Oke, bila masih ada yang mau ditanyakan atau mau dibahas, bisa komen aja di bawah, biar kita belajar bersama, pintar bersama, dan sukses bersama.